Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami. Berbicara soal voice over, kini menjadi profesi yang digandrungi anak muda dalam dunia industri kreatif. Bakat dan juga kemampuan dalam mengisi suara dapat menyihir telinga pendengarnya. Lalu mengapa kemudian profesi ini banyak diburu? Kita akan bahas dalam informasinya dalam toko inspirasi berikut ini. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya, tapi aku takut. Halo, penasaran? Mungkin sebagian orang kenal dengan tokoh kartun ini. Di balik tokoh kartun Rapunzel ini ternyata ada karakter suara Tisa Julianti. Tisa dikenal sebagai tokoh inspiratif dunia voice over Indonesia. Hingga kini dirinya sudah mengisi banyak suara baik iklan atau karakter kartun terkenal. Aku sudah bilang tidak mau. Iya, ibu tahu. Kau tidak boleh begitu, Mimi. Ibu dua anak ini sudah menekuni bidang voice over sejak tahun 93. Saat itu Tisa masih berusia 8 tahun. Kemudian dirinya tergabung dalam sebuah sanggar. Hampir 30 tahun Tisa sudah menguasai 8 karakter suara hingga mendulang banyak kesempatan dan pundi-pundi rupiah. Hey, what's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru nih buat lo. Kopi gula aku nih, berat tau deh. Kelihatannya memang simple, tapi nggak semudah yang dibayangkan. Butuh latihan rutin agar kualitas suara semakin baik dan menemukan karakter suara yang cocok. Perjalanan Tisa untuk sampai di titik ini tidaklah mudah. Semangat dan kerja kerasnya sejak dini patut dicontoh oleh anak muda yang ingin mengejar impiannya. Tolong! Tolong! Tim penyelamat Kiki dan Miu Miu. Menurut Tisa, semangat belajar dan mencari pengalaman adalah kunci untuk menggapai cita-cita. Karena jika aku memberitahu, itu tidak akan bisa menjadinya. Hamtaro! Kau kemana? Ya, saya yakin pemirsa juga penasaran sekali ya untuk berbincang langsung mengetahui lebih lanjut sebetulnya sosok ini seperti apa sih? Kenapa kemudian memiliki ciri khas, memiliki kemampuan untuk membuat berbagai macam karakter suara. Nah, untuk mengenal lebih jauh seperti apa profesi voice over, kita akan berbincang langsung dengan Tisa Julianti. Selamat pagi, Mbak Tisa. Halo, selamat pagi Mbak Patricia. Senang sekali ya bisa berjumpa pagi hari ini. Ini juga terkait dengan profesi saya, Mbak Tisa ya. Ini kita berbicara soal suara ya, karena yang pemirsa dengar juga kan dari seorang news presenter adalah suara ya. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut nih, kalau dari Mbak Tisa sendiri sebetulnya awalnya kemudian menjadi voice talent ya untuk VO dan juga menjadi dubber. Ini awal ceritanya seperti apa sih, Mbak? Oke, aku pertama kali aku masuk Sangga Prativi di tahun 93. Waktu itu aku 8 tahun dan di sana memang tempat produksi suara untuk yang mungkin zaman dulu pasti terkenal banget sama audio dramanya, yaitu Tutur Tinular dan sebagainya. Dan setelah aku masuk ke sana, akhirnya aku dilatih oleh guruku Kak Abud dan Om Beni, dan juga aku melihat para senior-seniorku seperti Ibu Maria Untu yang pintu teater satu telah dibuka. Ada juga Mas Ferry Fadli, Mbak Ivone Ros, dan senior-senior yang luar biasa hebat. Akhirnya mengenalkan aku industri voiceover dan juga dubber. Oh, ternyata ketika kita memerankan suatu karakter melalui suara itu seru banget. Dan pekerjaannya tuh menurut aku banyak tantangan tapi lebih banyak keseruannya. Makanya aku belajar di sana cukup lama dan akhirnya sampai sekarang aku menjalani profesi suara sampai anak-anakku pun juga ikutan menjadi pengisi suara. Saya mendengar suara Mbak Tisa tuh kayak lagi nonton film kartun apa gitu ya. Tapi sering kan Mbak Tisa ngisi suara untuk kartun-kartun itu kan ya. Makanya saya familiar sekali mendengar suara Mbak Tisa ini. Oke, tapi Mbak Tisa kalau mungkin bisa memberikan penjelasan gitu ya, atau mungkin gambaran kepada pemirsa, sebetulnya perbedaan VO dan juga dubber itu apa sih? Oke, kalau voiceover sendiri itu adalah teknik produksi suara yang direkam untuk materi promosi branding untuk kebutuhan produk atau brand juga perusahaan. Nah, di situ melalui sekarang media televisi, radio, juga sekarang digital ya yang lebih banyak ya, ada YouTube, Instagram, TikTok. Nah, kalau untuk dubber sendiri orangnya, jadi pengisi suaranya menyuarakan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia kayak film-film anime, film Korea, ada juga India mungkin, dan banyak lagi lah. Tapi yang paling seru apa Mbak Tisa?
Wah, kalau seru sih semuanya Semuanya sebenarnya seru seru. ya? Tapi seru. Cuman aku lebih apa ya, lebih tertantang kalau ngisi film India. Karena dia kan Oh, kalau ngomong itu ya merepet, tapi heeh, beberapa adegan ada yang memang kita harus reaksinya terlalu banyak kayak heeh, heeh. oh gitu. Jadi seru banget kalau ini. Saya nggak kebayang sih. Maksudnya saya juga setiap hari adalah melatih, kerjaan saya adalah pelatih suara. Tapi saya tidak seberbakat Mbak Tiza ya untuk mengubah karakter-karakter suara itu ya. Jadi saya juga butuh banyak belajar nih dari Mbak Tiza. Tapi ngomong-ngomong Mbak Tiza, ini kalau berbicara soal ini ya, modal atau mungkin syarat untuk menjadi voice over talent, ini sebetulnya apa sih dasar-dasarnya mungkin ya yang harus dimiliki Ya. seseorang untuk menjadi seperti Mbak Tiza? Oke, kalau pada prinsipnya sih sebenarnya semua suara bisa dijual karena pangsa pasarnya sekarang tuh lebih luas ya. Ada suara cempreng bisa, suara tebal bisa dan lain-lain. Tapi ada syaratnya juga sih memang. Dan yang syarat utama seperti artikulasi, kayak penjelasan kata-kata itu udah harus syarat yang utama. Jadi nggak boleh ada cacat huruf yang fatal gitu ya. Terus bisa membaca naskah dengan baik sesuai brief dari film-film, juga dari kliennya. Lalu menguasai berbagai karakter pastinya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan. Kalau cuma suara, misalnya suara berat golden voice juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi ketika kita bisa berbagai peran seperti ibu-ibu, nenek-nenek, anak kecil, terus anak remaja. Nah itu kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setiap harinya lebih besar biasanya. Mhm. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Mbak Tisa kemudian memahami satu karakter gitu yang harus diperankan. Ini gimana sih cara latihannya kayak gimana sih sebetulnya? Kalau latihan sih sebenarnya sehari-hari bisa membaca tulisan apapun dengan suara pastinya. Nah, setelah kita membacakan dengan suara, baru kita meriset atau banyak banget yang namanya kita mengamati sekitar. Biasanya itu kayak misalnya tetangga atau bahkan keluarga sendiri, itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya Mbak. Mhm. Misalnya kayak aku bawel nih, aku harus mempelajari orang yang pendiam seperti apa sih. Nanti aku Mhm. amati, lalu aku contoh cara dia berbicara, dan juga gesturnya, ekspresinya supaya ketika aku mendapatkan peran yang pemalu itu ya akhirnya dapet gitu. Mhm. Makanya aku banyak banget meriset sekitar dan berlatih setiap hari seperti mereka. Karena Mhm. kebanyakan pekerjaan suara ini tidak menjadi diri sendiri. Iya. Kebanyakan malah kita menjadi orang lain, Mhm, berakting mhm. menjadi orang lain. Itu susahnya tapi seru juga sih akhirnya kita bisa apa ya, memerankan banyak peran gitu. Tapi waktu yang dibutuhkan Mbak Tisa untuk kemudian memerankan atau apa sebutannya paling paling tepat yang saya bilang ya? Karakter kalau itu tergantung, kalau untuk film-film dubber ya, lebih Dabar disebut ya? Iya, dubber oke. ya. Heeh, Heeh. heeh. Berapa Atau lama voice talent deh, atau voice talent. sebagai voice over talent, bagaimana kemudian Mbak Tiza ini mempelajari karakter itu? Tadi kan Mbak Tiza bilang ini ada banyak sekali tantangan sebetulnya ya, tapi saya nggak tahu apakah ini bisa berjam-jam, mungkin bisa dipelajari atau mungkin Oh, berhari-hari atau berapa lama waktu yang ya. diperlukan? Aku beruntung banget mendapatkan ilmu tersebut memang dari kecil. Mhm. Jadi kalau untuk sekarang jujur ya dalam waktu 1 menit juga aku udah bisa memerankan tokoh-tokoh Wow. yang memang yang memang di brief gitu. Jadi ya karena memang bank suara di kepala aku sudah banyak. Mhm. Jadi ketika misalnya aku mendapatkan peran Tisa seperti misalnya gitu ya, contoh aja seperti artis A, artis B, itu udah langsung ya udah langsung diperankan aja. Mhm. Jadi tokoh karakter yang paling disukai Mbak Tiza itu sendiri apa tokoh karakter ini? Kemudian mungkin yang apa ya, bisa kita katakan mungkin paling menantang buat Mbak Tiza pada saat kemudian Heeh. berlatih untuk menjadi peran itu. Kalau yang terakhir sih aku suka banget ada film aku di Korea ya, itu aku jadi ibu-ibu lumayan tua sekitar 50 tahun tapi yang galak sekali sama Mhm, anaknya. Itu sangat menantang dan mhm, menurut aku itu mengeluarkan kemampuan aku di luar zona nyaman aku yang biasanya menjadi putri cantik, mhm. misalnya di Rapunzel atau Cinderella. Hai, halo, aku Rapunzel. Ya, rambutku panjang sekali. Tapi tiba-tiba aku menjadi ibu-ibu yang apalagi kamu? Sudah tidak pernah kamu pulang ke sini. Wah, itu yang dari dari episode 1 bahkan dari halaman 1 sampai terakhir biasanya kalau Korea tuh sekitar 30 halaman itu aku teriak-teriak. Dan Mhm. itu wah luar biasa susah tapi ketika aku berhasil memerankan itu gitu, aku merasa ya luar biasa senang banget. Makanya itu peran yang paling aku suka karena
keluar dari zona nyaman. Tapi yang paling teringat sih, yang paling bikin menurut aku berhasil juga akhirnya mendapatkan tempat di hati, istilahnya hati pengarah dialog dan juga studio, itu lebih ke Rosalinda dulu. Rosalinda, Oke. zaman-zaman dulu Saya- aku dapat casting. Saya rindu mendengar Rosalinda. Boleh dong sedikit? Iya, kalau Rosalinda dulu kan dia Thalia tuh dewasa bisa bernyanyi ya, jadi itu luar biasa sih perannya. Fernando Jose, ayo, aku selalu rindu setiap hari padamu, tapi ibumu kenapa seperti itu? Wah, itu perannya, wah. Saya jadi nostalgia ya, kayak lagi nonton telenovela. Tapi saya ingat sekali itu suaranya benar-benar Mbak Tiza banget ya. Dan juga beberapa karakter kartun yang sering sekali saya tonton pada saat saya kecil gitu. Itu teringat sekali di pikiran saya. Nah, Mbak Tiza kalau berbicara soal ini ya, mimpi mungkin ya, atau mungkin harapan dari Mbak Tiza sendiri. Saya yakin kalau Mbak Tiza sudah banyak sekali memerankan karakter ya, atau mengisi suara dalam satu karakter. Harapannya ke depan, atau mungkin cita-citanya Mbak Tiza ini, apa nih Mbak? Cita-citanya, aku pengen banget punya tempat sendiri untuk membuka kelas atau mengajar teman-teman yang pengen belajar voice over atau menjadi seorang dubber. Aku sekarang alhamdulillah memang sudah mengajar, buka kelas juga, tapi belum tempat aku sendiri. Jadi impiannya adalah aku punya tempat sendiri, bisa mengajar reguler dan menciptakan generasi-generasi pengisi suara yang luar biasa hebat seperti tahun-tahun zaman dulu 70-80 tahun yang memang 80 tahun waktu itu senior-senior aku ya seperti yang tadi aku sebutkan awal ya, seperti Mbak Yvonne Rose, terus Ferry Fadli, ada Mbak Renita, itu generasi terbaik menurut aku. Kenapa? Karena dulu pengisi suara seperti artis-artis, ketika mereka ke daerah gitu ya, itu memang disambutnya luar biasa dan mereka memerankan karakter-karakternya sungguh menurut aku luar biasa hebatnya. Jadi aku mau nanti generasi aku bahkan di bawah aku yang baru-baru seperti mereka juga. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Amin. Tapi Mbak Tiza kalau berbicara soal ini ya, prestasi mungkin ya, atau mungkin penghargaan yang sudah didapatkan oleh Mbak Tiza, ini sendiri apa saja sih Mbak? Mungkin bisa diinfokan kepada pemirsa juga. Iya, mungkin prestasi lebih ke apa ya? Aku alhamdulillah beberapa terakhir ini terlibat dengan Kementerian Kemenparekraf bersama Pak Sandiaga Uno untuk mengajar yaitu para voice talent baru untuk audio drama. Jadi aku dilibatkan dan udah batch-nya tuh udah banyak juga sampai ke daerah-daerah gitu ya, sampai ke Aceh, sampai ke Surabaya, ke Bandung. Dan itu merupakan menurut aku prestasi tertinggi aku. Walaupun sebelumnya aku merasa ketika aku mendapatkan peran-peran utama yang menurut aku bagus banget, impian aku itu udah cita-cita aku paling tinggi, tapi ternyata aku mendapatkan kesempatan lagi yang paling tinggi lagi, yaitu dari Pak Sandiaga Uno untuk mengajar generasi-generasi baru. Oke, keren banget Mbak Tiza. Tapi kalau berbicara soal ini, Mbak Tiza ini udah menggeluti dunia voice over nih dari kecil ya Mbak ya? Dari 8 tahun. Dari 8 tahun, luar biasa. Kalau Mbak Tiza sendiri melihat anak muda, generasi muda gitu ya, ketertarikannya dalam dunia voice over ini seperti apa Mbak? Kemudian mungkin harapan-harapan dari Mbak Tiza untuk generasi-generasi yang ingin menjadi penerus Mbak Tiza apa aja nih? Wah, luar biasa. Semenjak pandemi yang berminat menjadi voice over talent sangat banyak. Makanya kalau aku bilang ini tantangan untuk aku juga pribadi sebagai orang yang udah 30 tahun gitu ya, merasa wah saingannya makin banyak. Tapi alhamdulillah semakin kesini juga semakin pekerjaannya makin luas. Kenapa? Karena media sosial juga banyak ya pekerjaannya. Jadi aku senang banget yang dulunya profesi ini cuma dikenal di belakang layar, sekarang semuanya udah tahu nih keseruan profesi aku. Dan yang paling terpenting adalah pesan-pesanku untuk teman-teman yang memang mau banget menjadi seorang voice over talent, cari tahu dulu industrinya seperti apa. Karena mungkin kalau dalam konten-konten seru ya, kayak misalnya aku mengisi suara karakter, bisa merubah suara, tapi kan juga ada kesulitan atau tantangan yang harus dilalui sebagai voice over talent, yaitu ya dengan menguasai banyak teknik, menguasai brief, dan juga namanya juga freelance ya, kita nggak pernah tahu besok atau lusa akan ada panggilan pekerjaan atau enggak. Jadi makanya untuk teman-teman sudah pasti kalian harus cari tahu
tentang informasinya, lalu ke pelatihan atau ke tempat mentor yang memang sedang aktif di dalam industrinya, supaya kalian juga mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat dan memang runut dari senior-seniornya. Itu aja buat teman-teman baru. Amin, semoga teman-teman yang ingin melanjutkan profesi dari Mbak Tiza ini benar-benar ini ya, terus berlatih, kemudian jangan gampang menyerah. Kalau memang hari ini belum bisa, besok masih bisa, besoknya lagi masih bisa mencoba ya, masih banyak waktu yang dipunya teman-teman untuk mencoba sesuatu yang baru. Tidak hanya soal voice over talent, tapi juga profesi-profesi lainnya. Mbak Tiza, kita punya waktu kurang lebih 1 menit, 1,5 menit. Wow. Saya akan persilakan Mbak Tiza untuk perform. Sebenarnya tadi saya sudah dengar beberapa karakter suara ya, tapi saya pengen mungkin ada karakter-karakter suara lain lagi yang belum dipertunjukkan kepada kami. Saya ingin dengar Mbak Tiza kurang lebih 1 menit, 1,5 menit. Silakan Mbak Tiza. Aku gabung ya beberapa karakter ya. Boleh. Hamtaro, Hamtaro. Apa kamu lihat jembut, Hamtaro? Taro, aku tidak melihatnya. Cinderella. Kau pantas mendapatkannya, mengganggu mimpi terbaik seseorang. Oh, aku tak bisa bilang. Rapunzel, aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya. Kulihat cahaya itu, mendung pun telah pergi. Baby Bus menjadi kuda Nil. Aduh, perutku sakit. Pasti gara-gara aku selalu menahan pipis. Terima kasih. Keren. Saya kayak lagi nonton beneran ya, saya kayak lagi nonton kartun ya. Bener-bener saya nggak perlu nonton, denger suaranya aja udah keren banget loh. Cocok lah kita namakan profesional voice over talent. Keren. Terima kasih Mbak Tiza sudah bergabung bersama dengan kami. Seru sekali pagi ini. Saya sangat berharap kita punya kesempatan lain lagi untuk berbincang soal voice over talent ini ya. Sukses selalu Mbak Tiza, kita jumpa di lain kesempatan. Salam sehat. Terima kasih.